Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Pemirsa, sahabat, guru kehidupan yang muliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan hari ini kadang kita lebih baik dari kemarin. Dan kita berharap kadang kita di esok hari dan seterusnya akan jauh lebih baik dibanding daripada hari ini. Sahabat sekalian, salah satu perkara yang mendasar di dalam ajaran agama Islam adalah pengetahuan atau pemahaman terhadap ayat suci Al-Quran. Ayat suci Al-Quran adalah ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk selanjutnya diteruskan kepada seluruh umat manusia. Sebagian umat manusia meyakini dan mengimaninya, namun sebagian yang lain tidak meyakini dan tidak mengimani. Kaum muslimin tentu saja adalah orang-orang yang telah mengimani, meyakini bahwa kitab suci Al-Quran adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sejatinya menjadi petunjuk di dalam kehidupan sehari-hari. Namun sungguh sangat disayangkan bahwa ternyata orang-orang yang telah meyakini Al-Quran sebagai kitab suci, dalam hal ini kaum muslimin, belum semuanya bisa membaca Al-Quran. Bahkan berdasarkan dengan apa yang disampaikan oleh Wakil Ketua Dewan Masjid Indonesia, Bapak Safruddin, pada awal tahun 2022 ini, beliau menyampaikan bahwa berdasarkan dengan beberapa riset dari beberapa lembaga Islam, pada tahun 2019, ada sekitar 65% kaum muslimin yang belum bisa membaca Al-Quran. Ini adalah angka yang sangat besar. 65%. Lebih dari separuh umat Islam Indonesia ternyata diperkirakan belum bisa membaca kitab suci Al-Quran. Sungguh ini adalah sesuatu yang sangat ironis sekali. Bagaimana mungkin kita bisa menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, sedangkan membaca saja masih banyak yang belum bisa. Sahabat sekalian yang dimuliakan Allah SWT, tentu menjadi sebuah tanda tanya yang besar. Apa yang menjadi penyebab? Apakah belajar membaca Al-Quran sesuatu yang sulit? Sesuatu yang membutuhkan waktu yang panjang? Sebetulnya sama sekali itu bukanlah anggapan atau asumsi yang benar. Faktanya, belajar untuk bisa membaca Al-Quran adalah sesuatu yang sangat mudah dan tidak membutuhkan waktu yang lama. Apalagi saat sekarang ini. Banyak sekali metode-metode yang dikembangkan yang secara praktis, efektif, mudah untuk bisa digunakan, bisa membaca ayat-ayat Al-Quran. Sahabat sekalian, salah satu yang ingin kami perkenalkan sebagai salah satu metode yang menurut pengalaman saya adalah metode yang sangat praktis, sangat cepat, bahkan oleh pengarangnya hanya dibutuhkan 8 jam. Ya. Orang yang sama sekali belum bisa membaca Al-Quran, belum bisa sama sekali mengenal huruf hijaiyah, itu hanya butuh waktu 8 jam untuk bisa membaca
Al-Quran untuk semua kalangan umur. Maka tentu ini bukanlah waktu yang lama. Orang kuliah menjadi S1 saja butuh waktu 4 tahun, 5 tahun. Dibayar dengan biaya yang sangat mahal. Banyak yang mau melakukan. Tidak puas sampai S1, S2, S3. Tetapi saya sendiri pernah menjumpai bahwa ternyata sampai profesor sekalipun ada yang belum bisa membaca Al-Quran. Padahal hanya dibutuhkan waktu kurang lebih 8 sampai 10 jam saja. Karena itu pada kesempatan ini saya ingin mengenalkan salah satu metode yang barangkali bisa menjadi alternatif kepada kaum muslimin yang hingga saat ini belum bisa membaca Al-Quran. Metode ini adalah metode Al-Barqi. Metode ini metode yang sudah sangat lama diperhatikan di dalam masyarakat, dan saya sendiri punya pengalaman, alhamdulillah dengan metode ini banyak orang yang sudah terbantu dari tidak bisa membaca Al-Quran hingga akhirnya bisa membaca dan bisa lancar membaca Al-Quran. Baik, saya ingin sekedar mengenalkan mengapa metode ini menjadi begitu mudah dan cocok untuk semua kalangan dan semua usia. Metode yang lama, yang umumnya yang kita kenal adalah metode yang mengenalkan cara membaca dengan memulai menghafal huruf hijaiyah satu persatu. Misalnya alif, ba, ta, dan seterusnya. Jadi dihafal satu persatu sampai semua huruf hijaiyah dihafal, baru kemudian pindah pada tahap berikutnya adalah tahap belajar menyambung. Maka metode Al-Barqi tidak demikian. Metode Al-Barqi bahkan dikenal dengan istilah anti lupa. Mengapa? Karena dia menggunakan kata lembaga. Jadi huruf hijaiyah itu dirangkai menjadi sebuah kata lembaga, yang kata lembaga ini bermakna huruf yang berbahasa Indonesia. Jadi kata lembaga itu memiliki makna bahasa Indonesia. Sehingga siapapun yang mendengar, meskipun hanya satu kali, maka dia secara otomatis, dia pasti langsung bisa menghafalnya. Baik, saya tunjukkan contoh salah satu huruf lembaga atau kalimat kata lembaga yang ada di dalam metode ini. Adalah kata lembaga yang pertama disebutkan dengan istilah ada raja. Ada raja adalah sebuah kata yang mengandung makna dalam bahasa Indonesia. Sehingga siapapun yang mendengar, dia pasti langsung hafal secara otomatis. Tidak perlu mengeluarkan energi untuk bisa menghafalkan kata ada raja. Maka orang-orang yang kita sedang ajari disuruh mengikuti dengan menyebut ada raja, ada raja, ada raja, terus mengulang ada raja sambil kita menunjuk kepada buku, ya. Nah, ini ada buku. Kalau di sini saya menggunakan alat peraga, tapi alat peraga ini kurang lebih sama dengan apa yang ada di buku yang biasa kita pakai mengajar. Jadi sambil mengulang ada raja, sambil kita menunjuk, ya. Ah, ini. Nah, ini ada raja. Jadi siswa-siswa yang kita ajari atau siapapun yang kita ajari, dia hanya menyebut ada raja sambil kita menunjuk huruf hijaiyah yang ada di sini. Huruf hijaiyah yang ada di sini jika dibaca itu bacanya adalah ada raja. Nah, jemaah sekalian, mungkin nanti ada yang biasanya komplain di sini bahwa ini kok bunyinya ra, bukannya ini namanya ra, ya. Jadi memang benar bahwa di dalam metode pembelajaran Al-Barqi kita tidak terlalu memaksakan orang yang kita ajar itu sempurna bacaan huruf hijaiyah. Makharijul hurufnya tidak terlalu sempurna, tidak masalah. Karena kita tidak ingin membebani orang dengan
memaksa harus menyebut dengan sebutan yang benar. Nah, nanti pelan-pelan ini nanti kemudian akan kita benarkan. Tidak ada masalah tidak sempurna di sini karena ini bukan Al-Qur'an. Ini adalah sebuah metode saja. Sehingga kalau tidak sempurna bacaannya tidak mempengaruhi makna atau arti yang ada di dalam Al-Qur'an. Nah, sebelum nanti membaca Al-Qur'an, ini akan kita sempurnakan. Jadi kalimat ada raja otomatis kemudian mewakili huruf hijaiyah yang ada di sini. Sambil diulang, sambil kita tunjuk, sambil ulang, sambil kita tunjuk. Lalu kemudian kita minta untuk pelan-pelan. Ada raja. Ada raja. Ada raja. Diulang berulang kali sampai benar-benar orang yang kita ajar itu sudah mulai bisa merasakan bahwa ini ternyata ada raja itu bisa diterjemahkan di dalam huruf-huruf hijaiyah ini. Nah, berikutnya lalu kemudian 4 huruf hijaiyah ini dibagi menjadi 2. Ada, sudah mulai dibalik. Da'a. Ada. Da'a. Lalu kemudian di santri ditunjuk, kemudian disuruh mengulang. Ya, sudah mulai diulang, dibalik untuk menguatkan ingatan orang-orang yang sedang belajar. Begitu pula di sini. Ya, raja, ra, raja. Nah, dibalik-balik. Setelah itu kemudian dianggap sudah mulai lancar. Nah, di bawah ini itu dipisah satu persatu. Sehingga ini sudah mulai diacak. Ini bisa ke sini A, bisa ra, kemudian da, bisa ja, da, bisa ke sini, mulai diacak sampai benar-benar itu sudah kelihatan, sudah mulai menghafal dengan baik. Kalau ini diacak, ya dari depan ke belakang, dari belakang ke depan, kemudian dari tengah dan seterusnya, dan ternyata dia bisa menyebut dengan baik, maka berarti dia secara tidak langsung dia telah menghafal 4 huruf hijaiyah tanpa dengan tidak sengaja. Tanpa diminta menghafal, secara otomatis, lalu kemudian dia telah menghafal. Nah, baris berikutnya, lalu kemudian dikenalkan huruf-huruf seperti ini. Nah, ini tidak perlu dijelaskan. Ini kan huruf ketika berada di akhir modelnya begini. Tidak perlu. Cukup ditunjuk saja. Biasanya pengalaman saya, itu otomatis orang yang belajar itu langsung menyebut ini adalah A. Jadi A, da, dan seterusnya. Jadi ini adalah huruf da yang ada di akhir, tapi tidak perlu dijelaskan. Cukup ditunjuk saja, biasanya otomatis dia juga akan menyebut ini sebagai da, meskipun bentuk atau modelnya berbeda. Begitu pula dengan ra, begitu pula dengan ja, dengan otomatis dia akan menyebut. Kemudian berikutnya adalah ini a, da, raja. Kemudian ini pindah ke sini. Nah, ini ada tanda pada. Ini sudah nyambung di sini ya. Kalau dia tidak bisa menyebut ini karena mungkin modelnya ini berbeda, ini ada tanda panah. Kita tidak boleh mendikte atau tidak perlu memberitahu bahwa ini namanya ja. Cukup kita menunjuk ke sini, ya. Kalau dia tidak tahu ini, kita kembalikan ke sini. Kalau masih juga bisa belum menyebut, kembalikan ke sini. Ada raja, ini ja. Lalu tunjuk ini, lalu tunjuk ini, lalu tunjuk ini, maka biasanya dia orang yang sedang belajar itu akan secara langsung akan menyebut ini sebagai ja. Begitu pula dengan ini, kalau dia lupa tidak perlu diajari menyebutnya, tapi tunjuk ini, kalau masih lupa, tunjuk ini dari sini, dia pasti ini langsung tahu bahwa ini adalah ra. Jadi, kemudian berikutnya ini sudah belajar bersambung. Biasanya kalau ini sukses, di sini tuh nggak ada masalah. Dia langsung baca ini aja ra, ja, ra, a, ja, dara, ja, ra, da. Jadi pengalaman saya, dalam waktu kurang dari 5 menit, itu sudah menguasai 4 huruf hijaiyah sekaligus sudah bisa merangkai dalam bacaan bersambung. Maka di saat itu kemudian kita motivasi orang-orang yang belajar bahwa belajar membaca Al-Quran sebetulnya atau membaca Al-Quran itu adalah kurang lebih sama dengan ini. Jadi semudah itu, segampang itu sebetulnya bisa membaca Al-Quran. Sahabat sekalian, ini adalah sebuah contoh saja
bahwa betapa metode ini sangat mudah, sangat efektif digunakan untuk mengajari orang yang sama sekali belum bisa baca Al-Quran. Kalau orangnya itu umur-umur SMP, SMA sampai mahasiswa, itu bisa kurang dari 8 jam. Bisa 5 jam, bisa 3 jam, soalnya mulai bisa membaca Al-Quran. Maka, jika sudah ada metode yang seperti ini, yang tidak butuh biaya dan tidak butuh waktu yang lama, maka semestinya tidak ada lagi alasan bagi siapapun yang belum bisa membaca Al-Quran, yang masih tetap tidak bisa baca Al-Quran. Ayo bantu kami untuk memberantas buta baca Al-Quran. Silakan hubungi kami, belajarnya gratis, bisa belajar untuk menjadi guru metode Al-Barki, atau bisa juga belajar untuk bisa membaca Al-Quran dari nol dan sampai bisa membaca. Insya Allah semua kami bisa mengajari dengan tidak perlu mengeluarkan biaya untuk membiayai tenaga pengajar. Demikian informasi ini kami sampaikan. Silakan dipublikasikan seluas-luasnya kepada seluruh kaum muslimin sebagai bentuk tanggung jawab kami bahwa kami telah menyampaikan kepada seluruh kaum muslimin kewajiban kami. Mudah-mudahan ini bisa menjadi gugur karena kami telah melakukan ajakan untuk bisa membaca Al-Quran. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.